Nah, kita sekarang akan bicarakan tentang Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2012 yang berisi mengenai pedoman pemberitaan media siber atau media online. Dan ini muncul tahun 2012 ketika memang banyak lembaga pers, lembaga media yang mulai mengembangkan portal-portal berita online. Jadi ada beberapa peraturan tambahan selain kode etik jurnalistik. Bukan berarti kode etik jurnalistik tidak berlaku ya. Kode etik jurnalistik itu berlaku untuk semua media, termasuk media online. Tetapi khusus untuk media online atau media siber, Dewan Pers membuat peraturan-peraturan tambahan. Yang pertama adalah ruang lingkupnya. Ruang lingkupnya itu yang dimaksud adalah bahwa di dalam portal media online, di dalam pemberitaan media siber, itu isinya ada dua. Yang pertama adalah produk yang dibuat oleh jurnalis media siber, ya jurnalis kompas.com, jurnalis sulpos.com, tetapi juga ada yang dibuat oleh pembaca, audience ya, user generated content. Ya, isi yang dibuat dan dipublikasikan pengguna media siber. Misalnya komen ya, ketika ada berita, biasanya di bagian bawah berita media online itu atau media siber akan ada kolom di mana seseorang boleh komen dengan bebas. Nah, itu juga diatur, ya, akan ada aturan. Jadi aturan ini tidak hanya untuk produk jurnalistik yang diproduksi oleh jurnalis dan media, termasuk juga peraturan ini juga dikenakan kepada user generated contents ya, UGC. Yaitu adalah isi-isi yang dibuat dan dipublikasikan oleh pengguna media siber di yang menggunakan di portal berita tersebut. Contohnya adalah tadi ya saya mengatakan komen. Nah, poin yang kedua, yang paling penting sebenarnya cukup panjang tapi secara ringkas saja. Poin yang kedua, berita media siber itu boleh tidak terverifikasi. Kalau media konvensional, televisi, radio, media cetak terutama juga, itu kan wartawan harus melakukan check and recheck fakta sebelum dia membuat beritanya. Dan dia punya waktu seharian gitu ya. Jadi wartawan media cetak misalnya dia punya waktu sehari dari pagi sampai malam sebelum berita itu naik cetak untuk melakukan verifikasi. Tetapi kalau media siber memang ritme atau tempo kerjanya itu berbeda teman-teman ya. Jadi media siber itu kan bisa 10 menit sekali, 15 menit sekali diupdate. Karena memang mengejar kecepatan. Sehingga kadang-kadang ada berita yang belum lengkap 5W1 hanya, mungkin baru word aja. Dan wordnya itu pun karena dari informasi satu orang saja, tetapi sudah boleh diberitakan. Padahal belum sempat dilengkapi, belum sempat di cross check ke sumber-sumber informasi atau sumber berita yang lainnya. Nah, ada syaratnya bahwa sebuah berita di media siber itu boleh tanpa verifikasi. Yang pertama adalah memang kepentingan publiknya itu mendesak sekali. Kalau tidak penting banget ya tetap harus diverifikasi. Tapi kalau ini sesuatu yang sangat mendesak, sangat darurat, ya misalnya gempa, ya itu kan sangat darurat supaya orang segera mengungsi, ya atau bencana alam atau apapun ya, itu boleh informasi pertama langsung disiarkan. Ketika wartawan harus tahu, redaksi harus betul-betul meyakini bahwa itu terkait dengan kepentingan publik yang luas dan mendesak. Kemudian yang kedua, tidak boleh cuma semata-mata karena rumor ya, tetap harus ada sumber beritanya itu jelas identitasnya, kredibel dan kompeten. Ya, tidak boleh hanya sembarangan orang ngomong, kayaknya di sana gempa loh, sampai ada tsunami 50 meter loh. Kemudian Anda langsung menyiarkan, padahal siapa orang yang mengatakan itu tidak jelas. Tetap, sekalipun sumbernya baru satu, belum bisa diverifikasi, tetapi sumber itu harus jelas identitasnya, bisa dipercaya, kredibel, dan kompeten di bidangnya. Ya, jadi tidak boleh sembarangan setiap rumor kemudian diberitakan dengan alasan kepentingan publik yang mendesak. Nah, verifikasi juga boleh dilakukan oleh jurnalis media siber ketika objek berita tidak dapat ditemui atau dihubungi. Dicoba diwawancara, di SMS, di WA nggak jawab, ya sudah, berita apa adanya dulu karena memang belum sempat melakukan check and recheck atau belum bisa. Padahal Anda mungkin 10 menit lagi atau 5 menit lagi harus melakukan update, harus ngirim berita itu. Sementara sumber beritanya belum bisa ditemui nih. Jadi Anda hanya bisa menggunakan informasi yang saat itu Anda miliki. Itu tidak apa-apa. Tetapi setiap berita yang belum terverifikasi harus ada keterangan bahwa berita ini belum terverifikasi. Sudah berusaha menghubungi ini tetapi belum dijawab dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga orang tahu bahwa berita ini sebenarnya belum selesai. Berita ini merupakan sebuah karya jurnalis yang sedang ongoing. Dan jurnalis wajib untuk melakukan update. Begitu ada informasi terbaru, langsung diupdate berita berikutnya. Ya. Dan pastikan ketika Anda menulis berita siber, ketika Anda membuat berita update, Anda harus membuat tautan pada berita sebelumnya yang sudah Anda publikasikan. Supaya orang tahu tidak hanya berita terakhir yang muncul, tetapi juga berita-berita sebelumnya yang terkait dengan topik atau peristiwa itu. Sehingga orang akan mendapatkan informasi yang komprehensif, informasi yang lengkap.
Idealnya itu adalah berita yang terakhir muncul tentang peristiwa itu sudah sangat lengkap. Karena kemudian tambahan informasi, tambahan informasi, tambahan informasi, tambahan informasi, verifikasi, 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 sehingga kemudian semakin lengkap seperti berita yang seharusnya eh, menurut kaidah jurnalistik yang benar. Ya, jadi ini berproses ya, ongoing sampai akhirnya final, ya final yang itu memang sangat lengkap sekali. Tetapi itu memang dinamika dalam media siber, jadi tidak mungkin menuntut berita pertama itu langsung lengkap 100% ya. Karena dia nanti akan terus-menerus diupdate, diperbarui, dan ditambah, dan diverifikasi. Nah ini dua prinsip yang pertama, prinsip 1 dan prinsip 2 dari pedoman media siber. Nah, kemudian tentang user generated content atau UCG ya, UGC ya. Yang pertama adalah misalnya komen ya, user yang membuat isi berita, isi informasi itu harus terregistrasi. Jadi kalau sebuah portal berita ketika dia menyediakan fasilitas untuk komentar, maka yang boleh komentar hanya mereka yang terregistrasi di website itu, di portal berita itu, dan dia melakukan login. Jadi tidak boleh kayak surat kaleng yang nggak jelas siapa yang ngomong. Dan itu harus bisa ditelusuri. Minimal kalau Anda mendaftar sebagai user di portal berita online, kan pasti akan ditanya minimal kan nama, kemudian alamat email ya, alamat email. Minimal itu yang harus disediakan. Dan Anda harus login supaya jelas siapa yang mengatakan itu. Nah, pentingnya adalah yang pertama adalah uh, supaya diketahui identitas ya. Kalau Anda nulis surat pembaca di koran cetak ya, di media cetak itu kan pasti harus menyertakan KTP. Tidak boleh ada surat kaleng. Bisa jadi identitas Anda akan disembunyikan oleh redaksi. Ya, nama dan alamat penulis surat pembaca ini disimpan atau diberitahukan tetapi redaksi tahu ya karena ada hak tadi hak tolak ya. Tetapi Anda harus menyertakan. Kalau tidak redaksi boleh menolak. Oh ini nggak jelas kok, nggak ada KTP-nya kok. Ya, bisa jadi nanti jangan-jangan hasutan. Ya, jangan-jangan ini fitnah. Jangan-jangan ini hoax ya dan seterusnya. Nah, kemudian yang kedua, harus ada mekanisme gatekeeping dan pengaduan. Artinya, portal berita itu dia harus melakukan seleksi. Komen apa yang boleh dimuat dan boleh tidak. Jadi begitu. Jadi media siber sekalipun dia memberikan komen dan itu adalah ada kebebasan untuk orang berpendapat di sana, tetapi kemudian tidak kemudian eh, dibebaskan begitu saja. Ada mekanisme gatekeeping. Jadi tetap ada petugas khusus atau redaktur khusus yang akan mengamati ini isinya berbahaya apa tidak. Pantas enggak untuk disiarkan kayak sensorship ya, lebih kecil tapi. Nah, kemudian ada mekanisme pengaduan. Jadi portal berita, media siber harus menyediakan kolom kalau sampai ada orang tersinggung atau keberatan dengan komen-komen, komentar-komentar atau user generated content ini yang muncul di portal mereka. Harus ada mekanismenya. Kalau sampai mengadu, kemana kami harus mengadu ya? Kemana kami harus memberikan sanggahan kami atau hak jawab kami. Nah, kalau media siber sudah melakukan ketentuan pertama dan kedua, dan kemudian orangnya sudah terdaftar, registrasi, login, menyetujui disclaimer dan syarat-syarat, kemudian sudah di gatekeeping dan sebagainya, dan dia kemudian berkomentar, dan ternyata komentar itu ada masalah, maka masalah itu yang menghadapi adalah sang pembuat isi atau user tadi, yang komen tadi, bukan medianya. Ya, jadi dia bisa dituntut, mungkin pakai undang-undang ITE dan sebagainya. Media siber bebas dari tuntutan apabila ada UGC yang bermasalah, asal media cyber memang sudah membuat tadi harus ada aturan-aturan ya, ada pembatasan-pembatasan tentang terutama tentang identitas siapa yang membuat isi dari pembaca itu. Nah, kemudian yang keempat, yang penting dari pedoman ini yang keempat adalah tentang ralat, koreksi, dan pencabutan. Ya. Yang pertama adalah media cyber itu bertanggung jawab atas isi yang dipublikasikannya sendiri. Ya. Dia bertanggung jawab. Jadi kalau saya bisa bekerja di solopost.com misalnya ya, saya bertanggung jawab pada isinya, ada isinya. Saya tidak bertanggung jawab kalau sampai berita saya itu dikutip oleh portal berita lain. wns.com misalnya kemudian ngambil berita saya, mengutip berita saya, kemudian disiarkan di sana. Dan kemudian ternyata ada orang yang baca wns.com itu marah, bermasalah ini berita macam apa, ini pengawasan dan sebagainya. uns.com kemudian tidak bisa berkelit, loh saya ngambilnya dari solopost.com. Tidak bisa begitu. Ya. Jadi tanggung jawab adalah apa yang diberitakan sendiri. Satu portal berita tidak bertanggung jawab kepada berita yang muncul di portal berita yang lainnya. Itu tanggung jawab masing-masing. Karena itu,
Ketika sebuah portal berita, sebuah media online itu mengambil berita dari portal berita online lain, dia punya kewajiban untuk melakukan update, melakukan koreksi, melakukan pencabutan apabila berita aslinya yang tadi dia kutip itu ada perubahan. Misalnya, misalnya solopos.com itu mengutip berita yang muncul di detik.com. Ya, pagi berita yang muncul di detik.com, kemudian dikutip, disiarkan dengan menyebutkan sumbernya. Siang jam 12 siang, berita yang di detik.com itu berubah. Karena ada koreksi, ada verifikasi, mungkin malah dicabut, ya karena ternyata beritanya salah. Nah, solopos.com yang mengutip itu bertanggung jawab untuk melihat apakah di sana masih ada enggak. Di detik.com ada revisi apa enggak, ada update apa enggak, dan dia harus menyertakan update itu. Kalau sampai dia tidak melakukan, padahal mungkin detik.com sudah dicabut dan dia tetap menyiarkannya, dan kalau nanti ada komplain, yang disalahkan adalah solopos.com yang mengutip dan tidak melakukan update, tidak melakukan pencabutan, padahal sumber berita aslinya itu sudah ada perubahan di sana. Jadi itu tanggung jawab ya, jadi tidak sekedar ngutip, tetapi kalau sampai yang dikutip itu ada perubahan, maka media yang pengutip itu juga harus melakukan perubahan. Kalau di sana dicabut, dia harus melakukan pencabutan juga. Kalau sampai tidak, maka dia nanti harus bertanggung jawab kalau sampai ada tuntutan di ranah hukum. Baik, teman-teman, ini adalah materi singkat yang terkait dengan hukum dan etika jurnalistik, terutama kita membicarakan kode etik jurnalistik yang dikeluarkan Dewan Pers dan juga peraturan Dewan Pers nomor 1 tahun 2012 yang terkait dengan pedoman pemberitaan berita siber. Mengapa ini penting? Karena penugasan-penugasan nanti itu akan menggunakan berita online ya, media online ya. Ada sudah membuat portal berita online di kelompok Anda masing-masing, dan Anda perhatikan, Anda pergi ke websitenya Dewan Pers lah, ya, dewanpers.go.id. Di sana semua materi ini ada di sana, jadi silahkan download kode etik jurnalistik dan pedoman pemberitaan media siber, karena itu nanti akan diperlukan sebagai panduan bagi Anda untuk melakukan aktivitas sebagai seorang jurnalis supaya tidak melanggar peraturan, tidak melanggar kode etik yang ada. Baik, sekali lagi apabila ada pertanyaan atau ada masukan, ada tanggapan terhadap materi kuliah ini, silahkan Anda berkomentar di forum diskusi yang sudah tersedia di pada UNS ACID. Baik, selamat beraktivitas, selamat mempelajari hukum dan etika jurnalisme, dan kemudian nanti mempraktekannya ketika Anda melakukan aktivitas jurnalistik.